Februari tahun 1945. Selama 6 tahun, Eropa telah menjadi medan perang raksasa. Jutaan orang tewas. Namun kali ini, kepastian mengalahkan Nazi Jerman akhirnya tiba, dan sekutu sudah memikirkan masa depan. Sementara pertempuran masih berkecamuk, sekutu dan Soviet harus mempersiapkan perdamaian. Oleh karena itu, Stalin, Roosevelt, dan Churchill akan memutuskan untuk bertemu. Pertemuan ini akan berlangsung di sebuah resor tepi laut kecil di Uni Soviet bagian selatan. Di sanalah, di Crimea, ketiga raksasa itu akan membahasnya secara bersama-sama. Di konferensi Yalta, Februari tahun 1945, para pemimpin sekutu dan Soviet yaitu Churchill, Roosevelt, dan Stalin berkumpul dalam masa ketegangan tinggi, membicarakan masa depan dunia pasca Perang Dunia Kedua. Dalam 8 hari diskusi, berbagai kepentingan dan ideologi bertabrakan. Meskipun mereka masih bersatu melawan Nazi, pertemuan ini menandai momen bersejarah terakhir ketiganya bersama. Keputusan yang dibuat di Yalta akan membentuk peta geopolitik dunia dan membawa ketegangan baru yang mengarah pada Perang Dingin. Masing-masing dari mereka kemudian berada pada saat yang krusial dalam takdirnya sendiri. Sementara dengan konferensi ini, dunia akan segera tenggelam dalam kegelapan baru. 3 Februari tahun 1945. Setelah 7 jam penerbangan, pesawat Amerika dan Inggris yang berangkat pada malam hari mendarat di tanah beku dari Bandara Saki, Crimea. Ketika turun dari pesawat, Winston Churchill terlihat pucat dan takut. Ia mengalami demam 39 derajat. Namun Perdana Menteri Inggris ini siap memberikan perubahan. Meskipun sakit, ia siap untuk menulis halaman baru dalam sejarah. Franklin Roosevelt, Presiden Amerika, juga siap. Meskipun kelelahan luar biasa di perjalanan, para diplomat dan tentara saling menyapa. Di Yalta, banyak dari mereka akan menyimpan catatan. Berkat rahasia mereka, kita tahu apa yang sebenarnya terjadi selama konferensi ini. Tulisan-tulisan mereka menceritakan semua yang tidak disebutkan dalam sejarah resmi. Stalin tidak repot-repot datang dan menyambut tamunya di Saki. Ketidakhadirannya sudah menjadi cara untuk memainkan keseimbangan kekuasaan. Negosiasi memang telah dimulai. Karena itu Molotov, tangan kanan setiap pemimpin Soviet, yang menunggu Roosevelt dan Churchill di kaki pesawat. Roosevelt, yang lumpuh akibat polio, tidak lagi bisa berjalan. Saat ia didampingi Churchill yang berjalan di sampingnya, perbedaan status dan kekuatan mereka terasa nyata. Churchill tampak dalam posisi pelayan, sesuatu yang tidak luput dari perhatian dokter pribadinya, Lord Moran, yang menuliskan keheranannya di buku harian. Perdana Menteri mengikuti dengan berjalan kaki di samping Presiden. Tulisnya, membandingkan Churchill dengan pramugara yang melayani Ratu Victoria. Pemandangan ini menjadi simbol peran subordinat Inggris terhadap Amerika dalam pertemuan di Crimea itu. Kekaisaran Inggris telah kehilangan kilaunya. Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah dua raksasa baru abad ini. Di Yalta, Churchill harus berjuang untuk bertahan hidup. Yalta berada 150 km dari Saki. Butuh waktu tidak kurang dari 5 jam untuk sampai ke sana. Jalannya sangat buruk dan berliku-liku bagi Roosevelt. Cobaan baru dimulai. Ia lumpuh untuk bepergian dengan mobil. Ia harus duduk di belakang dengan 2 bantal di belakangnya untuk mengkorset punggungnya dan menyangga kakinya yang sudah tidak dapat digerakkan sama sekali. Itu benar-benar perjalanan yang sangat sulit. Saat perang terus berlanjut di benua Eropa, jalur tersebut diawasi dengan ketat. 160 pesawat tempur melintasi langit. Anna Boteger, putri Roosevelt yang menemaninya dalam perjalanan ini, kagum melihat sarana yang digunakan oleh Soviet. Dalam buku hariannya, ia menulis, di sepanjang jalan antara Saki dan Yalta, tentara ditempatkan setiap 300 meter. Setiap kali ada mobil lewat di depan mereka, mereka yang tidak bersenjata menyambut kami. Semua tentara Rusia itu, termasuk wanita, cerdas dan jujur. Melalui jendela, Roosevelt dan Churchill menemukan tontonan kehancuran. Crimea diambil alih oleh Jerman hampir setahun yang lalu. Hampir 20 juta orang Rusia kehilangan nyawa mereka. 70.000 kota dan desa milik Soviet dihancurkan. Uni Soviet terluka parah oleh perang. Roosevelt dan Churchill melalui jendela menyaksikan reruntuhan Crimea, wilayah yang baru saja dibebaskan dari pendudukan Nazi. Pemandangan ini menampilkan kerusakan besar akibat perang. Sekitar 20 juta orang Soviet tewas
dan puluhan ribu kota serta desa hancur. Stalin, yang mengatur perjalanan, memastikan para tamu memahami luka dalam yang diderita Uni Soviet. Dengan cara ini, Stalin secara halus menanamkan rasa bersalah pada mereka, terutama Roosevelt, sebagai pengingat bahwa negaranya paling terdampak dalam konflik ini. Stalin tampaknya ingin menegaskan bahwa Uni Soviet menanggung beban terberat dalam perang ini. Seolah-olah jumlah korban yang tinggi adalah akibat dari kurangnya bantuan sekutu. Setelah perjalanan panjang, Roosevelt dan Churchill akhirnya tiba di Yalta pada sore hari. Bagi Roosevelt, perjalanan ini sangat melelahkan. Menempuh 8.500 km melintasi Atlantik dengan kapal, lalu terbang ke Malta. Churchill menempuh 3.200 km, sementara Stalin dengan nyaman menggunakan kereta api, hanya melakukan perjalanan sejauh 1.500 km. Yalta, dengan teluk indah dan istana bergaya abad ke-19, dulunya adalah tempat berlibur bagi Tsar dan bangsawan Rusia. Menjelang konferensi Yalta pada Februari tahun 1945, istana tersebut direnovasi besar-besaran, memulihkan pesonanya yang memudar. Konvoi dari Moskow membawa perlengkapan untuk menciptakan suasana nyaman, agar para pemimpin sekutu merasa dihormati. Renovasi ini menghadirkan kontras menarik Tengasesa, sisa perang yang menghancurkan. Tempat ini menjadi panggung megah untuk perundingan yang akan menentukan masa depan dunia. Stalin memilih Yalta sebagai lokasi konferensi, bertekad menunjukkan keramah tamahan Soviet kepada para pemimpin sekutu. Ia menyediakan 2 villa terbaik untuk mereka. Roosevelt di Istana Livadia, tempat negosiasi akan berlangsung, dan Churchill di Villa Vorontsov. Pada malam sebelum pembicaraan dimulai, Yalta dipenuhi suasana tenang di bawah langit cerah, sementara ketiga negara bersiap menghadapi perundingan panjang. Pada tanggal 4 Februari tahun 1945, Stalin menyambut tamu-tamunya secara langsung sebelum sesi negosiasi dimulai, memberikan sentuhan kemegahan khas Soviet. Stalin memulai dengan bertemu Churchill, mengobrol hangat tentang situasi militer sejak pertemuan terakhir mereka di Moskow 4 bulan lalu. Kesan yang sama hangatnya diberikan kepada Roosevelt, yang menikmati martini kesukaannya dengan Stalin. Saat Stalin menyadari bahwa lemon langka bagi tamunya, ia membawa pohon lemon raksasa untuk mereka. Ini membuat para pemimpin sekutu terkagum, karena pohon lemon segar di tengah musim dingin dan masa perang bukan hal yang biasa. Apalagi di bulan Februari, ini adalah langkah luar biasa dari Stalin yang memukau Roosevelt dan Churchill, sekaligus menegaskan pengaruhnya. Posisi Stalin di medan perang sangat kuat. Tentara Merah berhasil merebut kembali wilayah Soviet dari Jerman sejak musim semi. Saatnya tiba untuk mengklaim hasil upayanya di meja perundingan. Pada pukul 5 sore, negosiasi pertama dimulai di ruang dansa Istana Livadia, yang telah disulap menjadi ruang konferensi, dengan para menteri dan diplomat berdiskusi di antara mereka sambil menunggu kedatangan 3 pemimpin besar. Churchill tiba lebih dulu di Livadia, mengenakan topi Rusia sebagai penghormatan kepada tuan rumah, dengan suasana hati yang baik setelah sembuh dari demam. Stalin mengikuti, keduanya menunjukkan kebersamaan mereka di depan kamera. Sementara itu, Roosevelt, yang tiba terakhir, tidak ingin rekaman saat kedatangannya. Ia harus dipindahkan dari kursi roda ke kursi lain. Sebuah pemandangan yang menurutnya terlalu memalukan untuk dipublikasikan. Negosiasi dimulai dengan ketegangan yang tampak jelas pada kondisi fisik dan dinamika para pemimpin besar ini. Selama konferensi Yalta, para pemimpin besar tidak berunding sendirian. Churchill didampingi oleh Menteri Luar Negeri Anthony Eden dan diplomat Alexander Cadogan. Roosevelt mengandalkan Harry Hopkins dan Edward Stettinius, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Stalin, di sisi lain, ditemani oleh 2 penasihat utama Vyacheslav Molotov, Menteri Luar Negeri Soviet, dan lainnya. Setiap pemimpin memiliki tim untuk mendukung keputusan dan negosiasi mereka, mencerminkan pentingnya diskusi dan diplomasi dalam merumuskan masa depan dunia pasca perang. Di atas meja perundingan konferensi Yalta, ada 4 topik utama: nasib Jerman yang kalah, Polandia, PBB, dan perang melawan Jepang. Posisi militer memainkan peran krusial. Sejak Desember, Tentara Merah telah membebaskan banyak negara Eropa Timur. Sementara, pasukan Anglo-Amerika masih terkendala di belakang Rhine. Secara militer, Uni Soviet berada dalam posisi lebih kuat, dengan Jerman yang semakin terpojok dan pasukan sekutu yang maju lambat. Soviet Union memiliki keunggulan militer yang jelas atas Barat,
yang memberi Stalin keuntungan dalam negosiasi diplomatik. Namun, meskipun Churchill dan Roosevelt adalah kapitalis yang menentang komunisme, keduanya memiliki perbedaan ideologis. Roosevelt menghargai Churchill sebagai pemimpin berpengalaman, tetapi keduanya memiliki pandangan yang cukup berbeda tentang kebijakan luar negeri, yang menjadi tantangan dalam membentuk kesepakatan di tengah ketegangan ideologis dan geopolitik. Roosevelt menghargai Churchill sebagai pemimpin yang gigih, terutama karena ia bertahan sendirian di Eropa pada 1940, tetapi ia juga merasa bahwa Churchill mewakili kolonialisme lama, sedangkan ia lebih berpihak pada ide-ide modern, seperti dekolonisasi. Pada saat yang sama, Roosevelt lebih membutuhkan Stalin, karena di Pasifik, Amerika menghadapi perlawanan sengit dari Jepang, yang bahkan mengirim pesawat kamikaze. Situasi ini memberi Stalin posisi yang lebih kuat dalam negosiasi. Roosevelt, yang sangat bergantung pada bantuan Soviet untuk mengakhiri perang dan membentuk PBB, siap mengorbankan Churchill demi memajukan proyeknya. Tanpa partisipasi Uni Soviet, PBB akan kehilangan efektivitasnya. Churchill menyadari bahwa Stalin akan memanfaatkan perbedaan antara Inggris dan Amerika, yang membuatnya merasa sangat terancam, karena ia tahu bahwa ketegangan ini bisa dimanfaatkan Stalin untuk kepentingannya. Churchill khawatir Stalin berusaha mendirikan rezim komunis di negara-negara yang dibebaskan oleh tentara merah, dan tanpa bantuan Roosevelt, ia merasa tidak akan bisa mencegahnya. Pada hari pertama konferensi, hanya masalah militer yang dibahas. Dalam permainan taktis, Stalin segera menguasai situasi dengan mengusulkan agar Roosevelt memimpin sesi pleno. Dengan memberi Roosevelt peran presiden, Stalin tidak hanya memberinya kehormatan, tetapi juga mengurangi daya tawarnya dalam perundingan. Stalin dengan cerdik menempatkan Roosevelt sebagai pembawa acara, membatasi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Selama sesi pertama, yang lebih bersifat pemanasan, tidak ada keputusan penting yang dibuat, tetapi para pemimpin Barat segera menyadari bahwa suara mereka tidak akan mudah mengalahkan Stalin. Pada malam hari, masing-masing mempersiapkan strategi mereka. Churchill, dalam keheningan, merenung dan mengagumi lukisan bangsawan Inggris, sementara Stalin terus merencanakan langkah-langkah berikutnya dengan cermat. Stalin hati-hati mengatur situasi untuk menyenangkan Roosevelt dan Churchill, dengan memastikan pertemuan terasa nyaman, seperti menggantung lukisan untuk Churchill. Pada hari kedua konferensi, pembahasan serius dimulai, terutama mengenai nasib Jerman setelah kekalahannya dalam perang. Pertanyaan tentang pendudukan dan perbaikan yang diperlukan untuk Jerman dibahas dengan pandangan yang berbeda antara sekutu. Diskusi mengenai bagaimana mengelola Jerman pasca perang menjadi fokus utama, menandakan bahwa perbedaan posisi antara para pemimpin akan memainkan peran besar dalam menentukan hasilnya. Sejak 1944, direncanakan agar Jerman dibagi menjadi 3 zona pendudukan: Amerika, Inggris, dan Soviet. Namun, Churchill mengusulkan zona keempat untuk Prancis, yang ingin terlibat dalam pembagian kekuasaan kolonial. Stalin menanggapi dengan skeptis, mengingat Prancis menyerah cepat pada 1940 dan bekerja sama dengan Jerman, meskipun akhirnya bergabung kembali dengan sekutu. Stalin akhirnya setuju dengan permintaan Churchill untuk zona pendudukan Prancis, namun ia meminta kompensasi maksimum dari Jerman untuk kerusakan yang dialami Uni Soviet. Keinginan balas dendam ini membuat Roosevelt dan Churchill khawatir. Mereka takut bahwa jika Jerman dijarah dan kelaparan demi menyenangkan Stalin, itu akan semakin melemahkan negara tersebut dan mengganggu pemulihan Eropa di masa depan. Kedua pemimpin Barat itu akhirnya bersatu menentang permintaan Stalin. Stalin merasa frustrasi dan curiga atas penolakan untuk memberikan ganti rugi yang diinginkan. Ia mulai melampiaskan kekesalannya kepada sekutunya dan menjadi lebih agresif, mengancam dengan pertanyaan tajam tentang motif tersembunyi pihak Barat. Stalin mempertanyakan mengapa mereka tidak mendukung rekonstruksi Uni Soviet dan mengapa mereka berusaha melemahkan negara tersebut. Mencurigai adanya niat buruk di balik penolakan tersebut, Stalin menggunakan taktik gertakan dalam negosiasi, mengandalkan tangan kanannya, Molotov, yang dikenal dengan pendekatannya yang keras dan tidak mudah diajak kompromi. Molotov seringkali memegang posisi sulit dalam negosiasi, dan meskipun Stalin cenderung lebih lunak dalam pendekatan akhirnya, Molotov tetap menegaskan posisi Uni Soviet yang keras dalam berkas terkait Jerman. Stalin berusaha mendorong tuntutan untuk memperoleh ganti rugi yang maksimal dari Jerman sebagai balasan atas kerusakan besar yang dialami Uni Soviet. Dalam buku harian diplomat Rusia Ivan Maisky, ia menceritakan sebuah percakapan
antara Molotov dan Stalin mengenai jumlah ganti rugi yang akan dituntut dari Jerman. Stalin memberi instruksi yang tegas, memilih jumlah yang lebih tinggi untuk menunjukkan kekuatan posisi Soviet dalam negosiasi. Ini menggambarkan taktik Stalin dalam mempertahankan citra bahwa diskusi sedang berlangsung. Namun, keputusan telah ditentukan, memberi kesan bahwa segala sesuatunya sudah diatur dengan hati-hati untuk mencapai hasil yang diinginkan. Stalin menetapkan jumlah ganti rugi yang tinggi, yaitu 10 miliar dolar, tanpa ada reaksi dari pihak Barat. Meskipun tampaknya tidak ada keputusan resmi, ini menunjukkan tekanan besar yang diberikan pada mereka. Akhirnya, Uni Soviet memanfaatkan situasi tersebut dengan membongkar industri Jerman sebagai kompensasi. Setelah sesi pertama negosiasi, Stalin kembali menyelidiki dokumen dan mempersiapkan langkah selanjutnya. Keputusan ini akan memiliki dampak besar dalam jangka panjang terhadap Jerman yang sudah hancur dan bersiap untuk debat hari berikutnya. Di mejanya, bahkan hari ini, semuanya tetap seperti semula. Di istana Livadia, Roosevelt menemukan ketenangan dan kedamaian bersama putrinya Anna. Selama beberapa tahun, ia menjadi orang kepercayaannya, dan Roosevelt membawanya kemana-mana bersamanya. Ia tidak hanya menawarkan persahabatan yang menyenangkan, seperti seorang putri bagi ayahnya. Ia sangat memahami kasus-kasus. Kami tinggal di Gedung Putih pada waktu itu, dan menurut saya, ia lebih seperti asisten pribadi yang tidak dibayar. Churchill menghabiskan waktu di Vorontsov bersama putrinya, Sarah, yang adalah seorang aktris dan relawan Royal Air Force selama perang. Kehadirannya memberi semangat bagi Churchill, sementara Sarah dan anak-anak perempuan lainnya merasa bangga berpartisipasi. Mereka senang menunjukkan kesatuan keluarga melalui seragam yang dikenakan sebagai simbol partisipasi keluarga dalam perang. Dan ini memberi dampak visual yang kuat bagi rombongan. Churchill cenderung bangun terlambat dan bekerja dari tempat tidur, yang membuatnya sulit untuk membangunkannya dengan ajudan. Sebagai gantinya, putrinya bisa menghadapinya. Setiap malam, ketiga pemimpin besar itu akan mengundang satu sama lain untuk makan malam yang lebih santai, memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan negosiasi dalam suasana yang lebih informal. Makan malam pertama diadakan di Livadia, di mana Amerika menyediakan layanan sementara Rusia bertanggung jawab atas makanan. Stalin ingin menunjukkan kekuasaannya melalui kemewahan yang ditawarkan dalam makan malam, dengan banyak hidangan mewah seperti kaviar dan ikan sturgeon. Sementara rakyat Soviet kelaparan. Stalin memperlihatkan kemewahan ini untuk memberi gambaran tentang kekuatan dan kemampuannya. Dengan sikapnya sebagai tuan rumah yang dermawan, ia menunjukkan bahwa dia bisa memberikan apapun yang diminta, sekaligus menegaskan posisinya sebagai pemimpin yang memiliki kendali penuh. Secara psikologis, ini memberi kesan bahwa ia adalah baik hati namun tetap menguasai. Stalin menggunakan alkohol dalam pertemuan untuk menciptakan suasana yang lebih santai dan membangun hubungan dengan para pemimpin Barat. Ini bukan hanya soal menikmati minuman, tetapi juga strategi untuk membuat mereka merasa lebih nyaman dan terbuka. Meskipun suasananya terasa lebih informal, ada unsur psikologis yang mendalam di baliknya. Stalin ingin menunjukkan kendali dan kekuatan, sekaligus membuat para pemimpin tersebut merasa diperhatikan dan diterima dalam atmosfer yang penuh kemewahan. Pada 6 Februari, masalah Polandia menjadi topik utama di konferensi Yalta, menjadi bagian yang paling sulit dan simbolis. Karena perang dimulai di Polandia, Stalin ingin Polandia menjadi negara sahabat untuk mencegah ancaman dari Eropa Barat. Mengingat sejarah serangan terhadap Rusia, ia ingin memastikan Polandia berada di bawah pengaruh Soviet, membentuk lapisan pelindung untuk Uni Soviet. Namun, sekutu tidak sepakat tentang bagaimana mendirikan pemerintahan baru di sana. Uni Soviet menginginkan negara penyangga untuk memastikan keamanan dari ancaman luar. Bagi mereka, negara sahabat berarti negara yang tidak hanya memiliki kebijakan luar negeri yang bersahabat dengan Uni Soviet, tetapi juga memiliki sistem politik dalam negeri yang tidak mengancam kekuasaan mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan, seberapa besar kebebasan politik yang dapat dimiliki negara sahabat tanpa melanggar kepentingan Soviet? Ini menjadi titik perdebatan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan tersebut. Bagi Uni Soviet, Polandia harus menjadi negara sahabat yang sejalan dengan ideologi komunis untuk menciptakan zona aman di sekitar mereka. Namun, Inggris berpendapat bahwa Polandia harus tetap merdeka dan bebas dari pengaruh komunis karena kedekatannya secara politik dan ekonomi. Bagi Roosevelt, meskipun dia jauh dari Eropa, masalah Polandia lebih sebagai isu insidental,
tanpa pengaruh langsung terhadap kepentingan Amerika. Perbedaan pandangan ini membuat perdebatan mengenai masa depan Polandia menjadi salah satu titik kritis dalam perundingan. Polandia juga penting bagi Amerika Serikat, karena ada sekitar 6 juta warga negara AS keturunan Polandia. Sebagian besar dari mereka mendukung Partai Demokrat. Mereka sangat anti-komunis, dan banyak dari mereka masih mengingat kesepakatan antara Stalin dan Hitler pada 1939 untuk menyerang Polandia. Oleh karena itu, masa depan Polandia menjadi sangat sensitif bagi politik dalam negeri Amerika, memengaruhi bagaimana Roosevelt menangani isu ini dalam perundingan dengan Stalin dan Churchill. Orang Polandia di Amerika mendukung pemerintahan Polandia yang diasingkan di London, dipimpin oleh Presiden Władysław Rakiewicz. Namun, ada juga pemerintahan komunis di Polandia yang dipimpin oleh Bolesław Bierut dan dikenal sebagai Komite Lublin yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Kedua pemerintah ini saling membenci, terutama setelah peristiwa yang terjadi 6 bulan sebelumnya, yang memperburuk hubungan mereka dan memperumit upaya negosiasi internasional. Pada 1944, ketika Tentara Merah sudah berada di gerbang Warsawa, Presiden Rakiewicz di London memicu pemberontakan untuk mencegah pemerintahan komunis menguasai ibu kota Polandia. Namun, Nazi menanggapi dengan keras, membantai 200.000 orang Polandia selama 63 hari. Stalin dengan sengaja membiarkan pemberontakan itu dihancurkan, memerintahkan Tentara Merah untuk tidak bergerak, sehingga Warsawa hancur lebih dari 90%. 2 bulan setelah pemberontakan Warsawa, Stalin membentuk pemerintahan komunis di Polandia. Di Yalta, perilaku Stalin menjadi perhatian dalam negosiasi, dan Churchill mulai memahami bahwa ia tidak berurusan dengan sosok yang baik hati. Stalin dianggap sebagai sosok berbahaya, dan meskipun mereka harus mengalahkan Hitler terlebih dahulu, Churchill menyadari bahwa kepercayaan terhadap Stalin harus sangat terbatas. Setelah perang, Sekutu menghadapi tantangan besar mengenai pemerintahan Polandia dari sudut pandang Inggris dan Amerika. Mereka ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang mencakup komponen-komponen kebijakan antifasis Polandia. Sementara itu, bagi Stalin, prioritas utamanya adalah mendirikan pemerintahan yang lebih pro-Soviet, yang mengesampingkan pemerintahan yang lebih demokratis atau akar rumput. Keputusan di Yalta mencerminkan ketegangan antara dua visi yang bertentangan ini. Di Yalta, meskipun ada kecurigaan dan kebencian, Sekutu harus bekerja sama untuk membentuk pemerintahan masa depan Polandia. Tantangan utama adalah menentukan dasar kebijakan yang akan digunakan. Dari perspektif Anglo-Amerika, mereka ingin membangun pemerintahan persatuan nasional yang mencakup berbagai komponen kebijakan antifasis. Namun, Stalin lebih fokus pada pembentukan pemerintahan yang lebih pro-Soviet, yang mengabaikan pemerintahan yang lebih demokratis atau berbasis akar rumput. Stalin tidak mau mendengar pembicaraan tentang pemerintahan yang didirikan di London. Ketika Churchill atau Roosevelt mengusulkan tokoh untuk bergabung dengan pemerintahan Lublin, Stalin menolaknya. Hal ini karena Stalin tahu bahwa Uni Soviet memiliki posisi kuat. Pasukan Soviet telah menduduki negara-negara tersebut, dan meskipun tidak disebutkan sebagai pendudukan, pengaruh Soviet di negara-negara itu tidak dapat dihindari, menjadikannya tidak mungkin untuk mengabaikan kekuatan mereka dalam pembentukan pemerintahan. Pada saat ketegangan meningkat, Stalin tampak gelisah, dan perilakunya yang biasanya tenang berubah drastis. Ivan Maisky, dalam buku hariannya, mencatat bagaimana Stalin tiba-tiba berdiri dan membuat gerakan besar dengan tangan kanannya, berbicara dengan kegugupan yang tidak biasa. Hal ini menunjukkan bahwa ketegangan dalam pertemuan itu benar-benar mempengaruhi Stalin, yang dikenal sangat pendiam dan tenang, kecuali dalam momen-momen tertentu di mana kemarahannya muncul. Stalin, dalam konferensi tersebut, menunjukkan dominasi dengan tiba-tiba berdiri dan melontarkan omelan emosional. Ini menjadi cara bagi Stalin untuk menunjukkan hal-hal yang tidak perlu lagi dinegosiasikan. Hopkins, yang melihat ketegangan tersebut, menyarankan kepada Roosevelt untuk menghentikan pembicaraan dan melanjutkannya keesokan harinya, mengingat saat itu sudah sangat larut. Penguasaan Stalin dalam memimpin negosiasi jelas terlihat dalam cara dia mengendalikan situasi. Stalin, yang dijuluki Paman Joe oleh orang Barat, memimpin dengan ketenangan dan kekuasaan yang jelas. Dia dikenal sangat langsung dalam berbicara, tanpa banyak kata-kata berlebihan. Alexander Cadogan dan Anthony Eden, diplomat Inggris,
mengagumi metode halus Stalin dalam mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa terlihat memaksa. Namun, meskipun Stalin menunjukkan keterampilan diplomatik yang luar biasa, pencapaian tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa ia tetap mengutamakan kepentingan Soviet dalam setiap negosiasi. Stalin, dengan keahlian sebagai negosiator, tidak hanya mengandalkan kecerdasannya dalam berunding, tetapi juga memanfaatkan jaringan intelijen Soviet yang mapan di Inggris dan Amerika Serikat. Sebelum konferensi Yalta dimulai, Dinas Intelijen Rusia sudah mengumpulkan informasi lengkap tentang persiapan dan strategi yang akan digunakan oleh Churchill dan Roosevelt. Dengan demikian, Stalin sudah mengetahui rincian apa yang akan dibahas dan bagaimana sekutunya merencanakan pertemuan tersebut. Stalin memanfaatkan intelijen Soviet yang sangat kuat, bahkan memanfaatkan teknologi untuk memata-matai sekutunya. Di konferensi Yalta, dia memasang mikrofon omnidirectional di sekitar taman dan lingkungan, termasuk di pohon dan semak-semak, untuk menangkap percakapan rahasia Churchill dan Roosevelt. Meskipun mereka menyadari bahwa ruang tertutup diawasi, mereka tidak menyadari bahwa bahkan percakapan di luar ruangan dapat didengarkan oleh pihak Soviet. Stalin sangat terampil dalam memanfaatkan kekuatan intelijen selama konferensi Yalta. Ia tidak hanya mengandalkan mata-matanya untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga meminta mereka untuk mengulang percakapan yang telah terjadi dengan intonasi yang sama, seperti yang diucapkan oleh Roosevelt dan Churchill. Dengan pendekatan seperti ini, Stalin tahu persis bagaimana mitranya bergerak dan memanfaatkan kebingungannya untuk memimpin negosiasi dengan cermat. Sementara, lawan-lawannya hampir tidak menyadari bahwa kartu-kartu permainan itu telah dicurangi. Pada hari keempat negosiasi di Yalta, masalah Polandia menjadi krusial. Stalin menyadari bahwa sekutunya, Roosevelt dan Churchill, bersedia mengorbankan Polandia demi isu lain yang lebih penting bagi mereka. Bagi Roosevelt, prioritas utamanya adalah pembentukan PBB dan menangani ancaman Jepang. Sementara Churchill sangat fokus pada Yunani, yang memiliki nilai strategis karena posisinya yang mengarah ke terusan Suez, sebuah wilayah yang sangat penting bagi Inggris. Pada Oktober tahun 1944, 4 bulan sebelum konferensi Yalta, Churchill bertemu dengan Stalin di Moskow untuk membahas Yunani. Churchill sangat khawatir dengan potensi kemenangan komunis di Yunani yang bisa mengancam dominasi Inggris di kawasan tersebut, terutama karena Yunani membuka akses ke terusan Suez dan koloni-koloni Inggris. Dalam pertemuan ini, Churchill dan Stalin mencapai kesepakatan informal tentang pengaruh di Yunani, dengan Stalin menerima dominasi Inggris di negara tersebut. Sementara Churchill memberi perhatian pada masalah Polandia yang lebih besar di Yalta. Pada pertemuan di Moskow, Churchill dan Stalin menyusun perjanjian rahasia mengenai pembagian pengaruh di Eropa Timur yang terjadi sebelum Yalta. Dokumen tersebut, yang ditulis tangan oleh Churchill dan diberi anotasi oleh Stalin, menetapkan persentase pengaruh masing-masing negara di wilayah tersebut. Hal ini mencerminkan pendekatan pragmatis para pemimpin untuk mempengaruhi masa depan Eropa tanpa keterlibatan langsung Roosevelt, yang saat itu sibuk dengan kampanye pemilihannya kembali sebagai presiden. Perjanjian persentase yang dibahas di Moskow antara Churchill dan Stalin menetapkan pembagian pengaruh di Eropa Timur dengan 90% pengaruh Soviet di Rumania, 75% di Bulgaria, dan 90% di Yunani untuk Inggris. Di Yalta, Churchill berharap Stalin akan menghormati perjanjian ini dengan kompromi di Polandia untuk memastikan pengaruh Soviet di Yunani. Hal ini menunjukkan ketegangan antara prinsip dan pragmatisme dalam negosiasi besar di tengah Perang Dunia II. Pada hari keempat perundingan di Yalta, Amerika dan Inggris mengakui pemerintahan komunis Polandia di bawah Bierut, meskipun mereka sebelumnya mendukung pemerintah pengasingan di London. Sebagai kompensasi, mereka meminta agar beberapa menteri non-komunis dimasukkan ke dalam pemerintahan Lublin. Stalin juga berjanji akan mengadakan pemilihan umum bebas di Polandia dan negara-negara yang dibebaskan oleh Tentara Merah. Namun, janji tentang pemilihan umum bebas ini lebih menjadi harapan tanpa jaminan nyata bagi pihak Barat. Pada akhirnya, pernyataan niat baik dari Stalin tentang pemilihan umum bebas di Polandia hanyalah sebuah ilusi, karena wilayah tersebut sepenuhnya berada di bawah pendudukan Soviet. Meski demikian, pihak Barat, demi menjaga muka, mengizinkan Stalin untuk membangun lapisan pelindung dengan memperluas pengaruh Soviet melalui penempelan sebagian wilayah Polandia ke Uni Soviet.
Ini merupakan pengorbanan besar yang mereka lakukan untuk mencapai kesepakatan di Yalta. Di Yalta, Stalin memperoleh apa yang diinginkannya dalam berkas Polandia, termasuk wilayah Jerman sebagai kompensasi, yang akan memindahkan Polandia ke arah barat. Sebagai hasilnya, negara itu akan menjadi bagian dari pengaruh Soviet. Setelah itu, Roosevelt, yang merasa gugup mengenai Jepang, berusaha untuk mempererat hubungan dengan Stalin dengan mengundangnya berbagai martini sebelum sesi pleno, berharap bisa mengamankan dukungan Soviet dalam menghadapi ancaman Jepang. Roosevelt, yang berharap membangun hubungan pribadi dengan Stalin, yakin bahwa dia bisa memengaruhi Stalin melalui pertemuan langsung. Namun, Stalin tidak mudah terpengaruh oleh hubungan pribadi seperti itu. Roosevelt khawatir bahwa Churchill akan mengganggu negosiasi yang sensitif, terutama mengenai Polandia dan situasi geopolitik di Eropa Timur. Perbedaan pendekatan ini menciptakan ketegangan dalam negosiasi. Dengen Meising. Masing pemimpin memiliki prioritas yang berbeda dalam menentukan arah masa depan Eropa. Roosevelt, yang berfokus pada menghindari lebih banyak korban di Pasifik, terpaksa mengandalkan bantuan Soviet untuk melawan Jepang. Namun, Stalin memanfaatkan situasi ini dengan menuntut wilayah sebagai imbalan atas bantuan militernya, mengklaim Pulau Sakhalin dan Kepulauan Kuril. Keinginan Stalin untuk memperluas pengaruhnya semakin jelas, dan meskipun Roosevelt berusaha membangun hubungan, ia tidak sepenuhnya menyadari kejamnya Stalin dalam negosiasi ini. Roosevelt menghadapi kritik, terutama dari Senat, karena ia tidak mengundang Chiang Kai-shek, pemimpin Cina yang merupakan sekutu Amerika Serikat, ke konferensi Yalta. Sementara itu, Stalin memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta wilayah yang sebelumnya milik Jepang, seperti Port Arthur, Dairen, serta jalur kereta api di Manchuria, yang juga dianggap sebagai bagian dari kepentingan Cina. Keputusan Roosevelt ini menambah ketegangan dalam hubungan dengan sekutunya di Cina, yang merasa diabaikan dalam keputusan penting ini. Roosevelt merasa tertekan oleh Stalin, yang menggunakan pesonanya untuk mempengaruhi keputusan Amerika terkait Cina dan wilayah Jepang. Stalin mengancam bahwa tanpa konsesi, sulit bagi Uni Soviet untuk menjelaskan kepada rakyatnya mengapa mereka harus menyatakan perang terhadap Jepang. Meskipun Roosevelt merasa terganggu oleh situasi ini, ia terpaksa mengalah untuk mengamankan bantuan militer Soviet terhadap Jepang. Roosevelt yang ragu-ragu, akhirnya mengalah pada tekanan Stalin demi mengakhiri perang. Ia mengorbankan kepentingan Cina untuk mendapatkan bantuan militer Soviet dalam menghadapi Jepang dan menyelesaikan perang. Roosevelt berhasil mewujudkan tujuannya dengan mendirikan PBB, yang diharapkan dapat memastikan perdamaian global, dan Stalin setuju untuk bergabung dengan organisasi tersebut, meskipun dengan persyaratan yang menguntungkan bagi Uni Soviet. Stalin, meskipun awalnya enggan, akhirnya setuju untuk mengirimkan Molotov ke Dumbarton Oaks untuk negosiasi awal mengenai PBB. Ini adalah langkah besar, karena Stalin terkenal berhati-hati dan sulit dipercaya dalam negosiasi internasional. Selama perundingan di Yalta, ketegasan Stalin menunjukkan keahliannya dalam mempermainkan situasi untuk mendapatkan keuntungan, meskipun ia akhirnya menyetujui untuk bergabung dengan PBB. Meskipun dengan syarat yang sangat menguntungkan bagi Uni Soviet, di Yalta, ketiga negara besar berhasil menemukan kompromi. Churchill memperjuangkan posisi Prancis dalam kemenangan dan mendistribusikan zona pendudukan di Jerman. Roosevelt mendapatkan dukungan Stalin untuk PBB dan Jepang, serta memastikan janji pemilihan umum bebas di Polandia dan Eropa Timur. Meskipun terjadi ketegangan, mereka berhasil membuat kesepakatan di berbagai isu besar, memperlihatkan kecakapan diplomatik mereka, dengan setiap pihak mencapai tujuan yang paling penting bagi kepentingan nasionalnya. Stalin keluar sebagai pemenang utama di konferensi Yalta, memperoleh apa yang diinginkannya tentang Polandia dan reparasi dari Jerman. Meskipun citra harmoni di antara tiga negara besar disebarkan, realitasnya jauh lebih kompleks. Meskipun ada upaya untuk menjaga aliansi selama perang, ketegangan tetap ada. Setiap pemimpin mendapatkan apa yang penting bagi negaranya. Namun Yalta hanya menunda ketegangan yang kemudian berkembang dalam periode pasca perang. Meskipun konferensi Yalta diakhiri dengan harapan damai dan persahabatan, kesepakatan yang dicapai di sana ternyata rapuh dan tidak bertahan lama. Setiap pemimpin tetap memegang visinya sendiri mengenai dunia dan kepentingannya. 3 minggu setelah konferensi, kesepakatan itu mulai runtuh, menunjukkan bahwa kesepakatan besar antara Stalin, Roosevelt, dan Churchill hanya sebuah kompromi sementara yang tidak dapat menahan tekanan realitas politik pasca perang. Setelah konferensi,
Yalta, Stalin mulai melanggar perjanjian dengan memperkuat dominasi komunis di Rumania dan Polandia, menolak memasukkan menteri non-komunis ke pemerintahan Polandia. Roosevelt yang sebelumnya percaya pada Stalin, merasa ngeri melihat kenyataan tersebut. Pada 1 April, ia mengirim telegram panjang kepada Stalin, menyampaikan keprihatinannya atas pelanggaran tersebut, dan semakin merasa terancam dengan tindakan Soviet yang bertentangan dengan janji yang telah dibuat di Yalta. Roosevelt mengirimkan telegram kepada Stalin pada 1 April, menyuarakan keprihatinannya tentang pelanggaran perjanjian Yalta, terutama mengenai situasi di Rumania. Ia tidak memahami mengapa peristiwa di negara tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun, Stalin tidak terpengaruh dengan peringatan itu dan melanjutkan agenda komunis di Eropa Timur. Roosevelt meninggal hanya 11 hari setelah mengirim telegram tersebut, tanpa melihat perubahan dari pihak Soviet. Setelah konferensi Yalta, yang seharusnya menjadi tonggak perdamaian dunia, dunia justru memasuki periode ketegangan baru yang dikenal sebagai Perang Dingin. Meskipun 3 negara besar AS, Inggris dan Uni Soviet merayakan kesepakatan mereka, ketidaksepakatan yang mendalam segera muncul. Stalin melanggar perjanjian, dan kepercayaan yang dibangun selama Yalta runtuh, memicu konflik antara sekutu lama yang kini berubah menjadi musuh ideologi.